COVID dok ya. Jadi obat COVID itu sebenarnya belum ada yang definitif. Begitu. Tapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, ya, menang. Nah itu yang kita coba perbaiki terus. Betulkah kalau sudah ada vaksin kita bisa terbebas dari ini COVID? Ada 3 hal yang mesti disajikan kalau ada yang nanya itu tuh. Saya sering ditanya, apalagi akhir-akhir ini ya, karena sudah makin dekat dengan jadwal vaksinasi dari pemerintah. Karena dokter dibilang yang pertama mau dikasih vaksin itu adalah dokter dan tenaga kesehatan. Artinya kita ini yang terdepan kalau berhasil. Ya kalau semua berhasil. Ikut, kalau tidak mati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi kita di konten terbaru di konten Dr. Helmia di SPOT. Nah, di edisi kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial guys ya. Waktunya dia untuk saya ketemu beliau itu sangat langka. Nah, jadi kita bela-belain sore hari ini kita jemput beliau ya. Terus kita bincang-bincang ringan seputar apa yang berkembang pada saat ini. Mau tahu siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Oke guys. Oke guys. Jadi tamu kita kali ini adalah jreng Dr. Andi Komeni Takdir. Ya, beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam dan beliau ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Hasanuddin Makassar di Unhas ya, dan beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia. Beliau mengambil psikosomatik dan biomedik dok ya. Yes. Biomedik di Universitas Indonesia dan sekarang mengambil pendidikan doktoral di Universitas Indonesia. Nah, terus beliau juga ini adalah chairman dari Junior Doctor Indonesia dan sekarang merupakan anggota pengurus di PBID sebagai anggota MPPK, Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian. Wah, banyak sekali pokoknya pengalaman-pengalaman beliau guys dalam hal kesehatan. Dan beliau ini asal Anda tahu, kalau Anda sering nonton TV, sering muncul di TV nasional. Waduh, saya pengen banget seperti beliau guys. Makanya kita bela-belain hari ini ketemu beliau. Assalamualaikum Dr. Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Koko, baik Cika. Lihat Baik ke sini Cika. Nah. Lihat ke sini kalau bicara nah. Oke, Pak. Jangan lihat ke sini. Oke, Cika. Siap. Oke, Cika. Wih, walaupun beliau sudah lama di Jakarta, sudah berapa tahun di Jakarta, Dok? Berapa ya? 5 tahun. 5 tahun di Jakarta, tapi logatnya masih logat Makassar. Nah, saya orang Sunda di Makassar, sudah logat Makassar. Sombong amat. Oh, tapi sebelumnya kita ini berdua nggak pakai masker ya. Saya kemarin alhamdulillah sudah swab tes di rumah sakit. Alhamdulillah hasilnya tidak pakai keluar, hasilnya negatif. Dokter Koko bagaimana? Udah pakai kalau saya lagi nggak swab tapi pakai rapid test antigen dan antibody. Hasilnya apa, Dok? Negatif. Non reaktif. Ya, jadi nggak usah ada miring-miring lagi. Wah, ini dokternya saja bawa materi nggak pakai masker. Dan ini guys, kita pakai ini nih ya. Kita buka ini sunroofnya, jadi ventilasinya lancar ya. Yang penting ilmu yang akan kita dapatkan di sore hari ini. Ya, jangan lupa untuk sebelum kita lebih dalam untuk like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Dr. Helmia di SPOT ya. Tak bosan-bosan. Subscribe ya. Dr. Koko juga ada YouTube-nya guys. Jadi kalau ada ingin tahu beliau, ada IG-nya. Nanti di bawah sini tulisannya IG, Facebook, dan juga channel YouTube-nya bisa Anda nonton. Oke, Dr. Koko. Siap. Nah, jadi di apa dok yang lagi hot mengenai COVID? Yang terbaru yang Dr. Koko pengen sampaikan kepada para penonton? Apa ya? Ini masih 1 tahun lagi. Masih lama dok ya? Ya, masih lama. Sekitar setahun lah kita masih dalam kondisi begini. Hitungan terbaik lah. Tapi dok, di luar ini kayaknya sudah tidak ada COVID dok. Di luar orang masih duduk-duduk di warkop, ngumpul-ngumpul. Ada yang udah pakai masker, sudah rajin olahraga, kumpul-kumpul. Ah, itu bagaimana dok? Itu memang kita sudah zona hijau atau bagaimana? No, belum, saya pikir. Cuma kita bisa memahami sebenarnya.
masyarakat itu ada titik lelah ya. Ya. Pada satu titik dengan 1 tahun masuk bulan ke-9 ini kita mulai Maret 2020 dinyatakan ada kasus positif pertama yang terkonfirmasi. Sampai hari ini sudah hampir Desember, berarti udah masuk bulan ke-9. Ya. Di seluruh dunia kita memang starting November 2020 ya, itu mulai ada laporan kasus pneumonia atipik, berarti sekarang sudah hampir 1 tahun secara global kita fight with COVID. Ya. Nah, di satu sisi mungkin sebagian masyarakat melihat bahwa di Indonesia kondisinya tidak separah di luar negeri. Yang kalau kita bandingkan sama Amerika, di sana ada mungkin sekitar 10 juta kasus atau lebih. Di mana? Di Amerika, Dok? Di Amerika Serikat sendiri. Kalau di Indonesia berapa? Kalau di Indonesia kita belum sampai 500.000. Belum sampai 500.000 yang terdeteksi. Yang terkonfirmasi. Terkonfirmasi. Dan kalau kita hitung juga bagaimana mereka yang masuk ke ICU dan dibandingkan antara Indonesia dan Amerika, rasionya juga sama. Begitu ya. Rasionya juga sama. Jadi mungkin di Indonesia memang hitungan para ahli itu adalah ini negara yang salah satu komponen masyarakatnya yang OTG itu banyak banget. Begitu. Jadi di OTG Indonesia banyak. Dan itu yang tadi bilangnya mungkin karena testing kita rendah, cuma tidak terlalu banyak yang rasio yang masuk ke ICU. Tetap ICU kita jadinya full karena memang jumlah ICU kita nggak sebanyak negara lain kayak Amerika. Jadi pada intinya COVID itu masih ada, Dok ya? Masih. Karena banyak orang bertanya, betulkah itu COVID seberbahaya yang tersiar di media massa, Dok? Berbahaya kayak itu COVID? Apakah kayak virus flu begitu? Bagaimana, Dok? Sebenarnya tidak terlalu berbahaya sih. Ya, jadi 1 minggu yang lalu kita dapat data ya yang cukup bisa menjelaskan apakah COVID ini seperti yang disangkakan oleh sebagian orang dia flu biasa. Faktanya dari yang kena COVID itu dibandingkan yang kena flu biasa, itu rasio yang masuk perawatan intensif itu 5 kali lipat. Kalau with COVID. Ya. Dibandingkan dengan flu biasa. Berarti ini nggak sebanding sama flu biasa. Cuma kita nggak boleh lihat satu data itu. Kita harus lihat juga bagaimana 90% lebih pasien sembuh tanpa obat yang belum definitif. Kebanyakan pasien itu kayak kan sekarang kita juga memberikan konsultasi ke pasien-pasien, misal di Wisma Atlet ya, di sana ada ribuan pasien dan mostly itu diberikan vitamin, suruh makan sayur, berjemur, istirahat cukup, olahraga gitu ya. Memang ada obat-obatan tapi juga tidak bukan spesifik obat untuk COVID, Dok ya. Jadi obat COVID itu sebenarnya belum ada yang definitif. Begitu. Tapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, menang. Nah itu yang kita coba perbaiki terus. Jadi kasih vitamin, makanan bergizi, Dok ya, supaya daya tahan tubuhnya naikkan imunnya itu bagus. Imunitasnya supaya dia berfungsi maksimal, berfungsi optimal, ya kumannya bisa kita kalahkan. Oh dokter di juga kah tugas di rumah Wisma Atlet Jakarta? Iya, dan pasien-pasiennya bilang saya dokter 1.000 pasien karena kan di sana bukan 1.000 lagi sih ya. Jadi kayak ada, tapi kan itu kerja bersama sih jadinya. Oh jadi sejak kapan, Dok, kalau boleh tahu kerja di Wisma Atlet? Diminta menjadi advisory itu sebenarnya dari awal. Dari awal ini pandemi. Dari bulan Maret itu. Karena yang tadi psikosomatiknya ya. Kan itu COVID itu banyak yang stres. Mereka yang kena COVID itu tingkat stresornya tinggi. Stigmatisasi. Dia kemudian isolasi, ya, dijauhkan dari rumah, keluarganya. Jadi ya ini juga harus ditangani karena kalau enggak kualitas hidupnya dan pemulihannya jadi lebih lama. Oh begitu. Jadi semua elemen kita pakai. Pasti stres, Dok ya. Jadi dokter itu tangani yang untuk psikosomatiknya. Ya. Apa itu psikosomatik, Dok? Susah sekali. Jadi kayak apa itu? Gampangnya, simpelnya adalah seseorang yang stresor, yang punya stress life ya, full stress life situation gitu, akhirnya nanti dia
ikut kena ke badannya secara fisik. Oh, jadi karena pikiran kita berpikir negatif. Mudahnya mungkin kayak begitu. gini. Orang-orang yang mau ujian sering sakit perut. Saya juga itu. Ya, itulah. Kayak sakit perut pengen ke kamar mandi terus. Iya. Either dia mual atau nyeri ulu hati atau dia agak diare gitu ya. Oh, itu jadi begitu Jadi itu contoh sederhananya. Begitu ujiannya selesai ya. Nah, sama dengan pasien-pasien COVID ini. Begitu dia di swab itu udah stres tuh di awal-awal. Oh, ini bakal gimana penyakitnya nanti bakal sembuh apa enggak kan? Terus nanti keluarganya bagaimana? Pas keluar hasilnya positif ternyata pasti positif dia akan berujung lagi. Oh, stigma tetangganya gimana? Nanti kalau dia pulang dari rumah sakit apakah diterima atau enggak? Dijauhi atau ditolak? Terus tenaga kesehatan kan juga gitu. Dokter dianggap bisa jadi super spreader. Perawat juga begitu. Jadi stresor kita semua sebenarnya dalam stresor yang ya sering saya sampaikan begini. Kita boleh jadi kapal kita beda-beda, tapi badainya sama. Kita dalam badai yang sama. Oh begitu dok ya. Oke. Terus dok, ini lagi toh 2 itu yang saya mau tanyakan ini seputar COVID. 2 saja. Yang pertama itu masalah vaksin. Ya. Betulkah kalau sudah ada vaksin kita bisa terbebas dari ini COVID? Ada 3 hal yang mesti disajikan kalau ada yang nanya itu tuh. Saya sering ditanya, apalagi akhir-akhir ini ya, karena sudah makin dekat dengan jadwal vaksinasi dari pemerintah. Pertama, kita harus make sure dulu vaksinnya amankah, efektifkah, halalkah, itu penting. Kajian-kajiannya, dan ini masih sebagian dari produsen vaksin itu kayak dari beberapa perusahaan yang memproduksi vaksin itu masih memberikan interim report. Jadi masih laporan sementara, belum final report. Ada yang bilang efektivitasnya 90%, 94%, 95%, which is good ya. Tapi tentu harus dilihat juga data keseluruhannya. Nah, itu satu. Yang kedua, vaksinasi ini nanti tidak akan seluruh warga Indonesia yang 270 juta itu langsung jebret satu kali divaksin. Akan ada, Presiden sudah umumkan bahwa yang diprioritaskan itu ASN, tentara, polisi, tenaga kesehatan terutama, terus populasi yang rentan yang nanti dilihat lagi siapa-siapa segmennya. Itu ada bertahap, beberapa tahap itu. Sampai kemudian nanti diperkirakan kita cukup memberikan vaksin kepada sejumlah populasi yang diharapkan membentuk herd immunity. Kekebalan kelompok. Oh, jadi udah langsung dibikin 270 juta? Enggak. Kalau lihat skemanya mungkin itu akan berlangsung dalam beberapa gelombang dan itu mungkin perlu waktu sekitar 1 tahun. Jadi vaksinnya ada, 3M-nya 3T-nya tetap jalan. Oh, tetap jalan. Nah, terus ini dok, banyak yang berpikir tuh aman kayak ini vaksin dikasih masuk. Jangan sampai yang kita tidak positif, pas divaksin jadi malah positif. Kan yang diberikan itu bukan virus hidup, tapi ada yang menggunakan virus yang sudah attenuated, yang dilemahkan. Ada yang mengambil komponen protein tertentu saja dari virusnya. Ada yang mengambil rekombinan. Jadi protein spesifik dipilih dari DNA-nya, dan itu ini bukan DNA ya, virus RNA. Virus RNA-nya ini kemudian diambil protein spesifiknya, diharapkan itu bisa membuat antibodi ke virusnya. Begitu. Nah, kalau dokter sendiri, dokter mau jadi imunisasi? Mau, tapi saya baca dulu. Itu lihat literaturnya dulu. Karena dokter dibilang yang pertama mau dikasih vaksin itu adalah dokter dan tenaga kesehatan. Artinya kita ini yang terdepan, kalau berhasil ya semua ikut, kalau tidak mati kita. Tapi kita harus lihat datanya secara utuh. Jadi gini, vaksin yang sekarang semua diuji itu kebanyakan pada fase uji klinis fase 3. Apa makna dari uji klinis fase 3? Dia sedang diuji dalam jumlah populasi yang lebih besar dari uji klinis sebelumnya. Jadi dia udah lewat uji klinis fase 1, uji klinis fase 2. Yang fase 1 itu biasanya puluhan orang, fase 2 ratusan orang, sampai ribuan, sekitar 1000 ya. Nah, di fase 3
itu sekitar 1 sampai 10.000. Gitu. Bahkan 1.000 sampai 10.000 orang. Jadi artinya, sudah lewat untuk fase 1 dan 2, di situ aman. Oh begitu. Kan? Itu yang dilihat lagi profil keamanannya pada fase ketiga. Itu sudah dicobakan pada manusia, Dok ya, manusia. Itu yang di Bandung itu, bukan yang di Udah. Kemarin itu gubernur juga ikut itu. Itu uji klinis fase 3 untuk Sinovac kalau nggak salah. Oh begitu. Tapi bagus Dok ya hasilnya. Tapi dia ngambil jumlah sampel 1.600-an. Hasilnya bagaimana? Aman Ji? Saya pikir saya belum dapat report mengenai total dari 1.600 itu. Saya belum ngobrol lagi sama Bio Farma. Tapi aman. 1.600 tuh masih kurang sih menurutku ya. Harus berapa orang kira-kira Dok? Orang-orang kayak contoh di negara mana ya? Lupa. Selain Indonesia yang sudah salah satu negara di Eropa atau di Amerika Selatan itu menggunakan sampel sekitar 40.000 orang. 40.000. Nah, terus Eropa atau Amerika ya, salah satu negaranya itu yang udah menggunakan sampel 40.000. Jadi kalau dibandingkan 1.600 sampai 40.000, tentu pada saat nanti dia masuk ke statistik ya akan lebih yang reliable, lebih valid yang 40.000. 40.000 deh. Tapi itu tentu kan ini semua berjalan ya prosesnya ya. Dan itu soal vaksin sih itu. Jadi kalau nanti misal saya mau divaksin, saya tanya dulu itu jurnalnya mana. Oh begitu deh. Jadi bukan asal ya suntik mah ayah. Jurnalnya dulu, gitu. Ini vaksin dari mana? Kan kita beli makanan. Jadi saya nggak menolak vaksin, tapi kita harus jelas. Harus cerdas dan harus teliti memilah dan memilih apa sih barang yang mau masuk ke badan kita. Orang kalau kita belanja kornet apa sarden aja, kita kan lihat produk apa, terus tanggal kadaluarsa, kan lihat logo halalnya ada apa enggak, kan gitu kan. Tapi kalau vaksin-vaksin terdahulu itu Dok aman semua jadi? Kan selama ini masih campak apa, cacar. Again semua harus dipertimbangkan karena ingat ada satu vaksin yang mensyaratkan dia harus disimpan pada suhu tertentu. Jadi apakah kulkasnya tersedia? Kan itu semua tuh. Ya. Jadi apakah nanti kalau orang Papua mau divaksin, Maluku teman kita mau divaksin, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara dan seterusnya, kulkasnya ada nggak sih? Suhunya bisa diatur nggak dengan tingkat yang suhu yang ideal untuk vaksin itu sebelum diberikan, biar dia nggak rusak. Jadi syarat-syaratnya nggak, vaksin tuh bukan permen yang dikirim yang bisa disimpan di tempat sembarang, terus bisa dikonsumsi sembarang. Nggak, ada banyak syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Oh jadi kalau jadi itu kita semua nggak menolak vaksin, tapi kita hati-hati. Membaca jurnal, dan itu yang penting, dan itu kita edukasikan ke masyarakat. Kapan kira-kira itu Dok vaksin bisa keluar itu Dok supaya tenang-tenang kotong kisah sedikit ini ya, korong. Saya juga menunggu. Jadi kita dari pemerintah, saya disampaikan kemarin dari Kemenkominfo dan Kemenkes, tadinya mungkin mereka ngejar Desember ini besok. Ya cepet, cuma kayaknya kalau Desember ya itu tadi kok gaungnya belum ini ya, belum dipersiapkan. Mungkin saya prediksi sekitar Januari atau Februari. Januari atau Februari 2021. Bagian itu juga masih interim report yang kita dapat sekarang. Jadi belum final report. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan cepat ada vaksin kodong toh supaya motong lagi kodong hidup kayak dulu toh. Sekolah anak-anak itu itu kurang mamanya itu anak-anak di rumah Dok kayak pusing neneknya apa tuh bangun tidur apa susah. Nah, gara-gara ini COVID semua tuh mau liburan, mau naik pesawat, mau umroh, terhalang semua gara-gara COVID. Tuh, ibadah aja, sholat aja masih jaga jarak. Masih jaga jarak tuh, baru mau sholat Jumat, mau lebaran apa seperti biasa terbatas gitu terus ini. Dan kita masih harus struggle dengan situasi ini itu sekitar setahun. Prediksiku masih setahun. Jadi setahun ini Dok ya prediksinya, jadi harus kita tetap begini 3M, pasang pakai masker, cuci tangan apa ya, semua. Bukan cuma jarak. Sekedar 3M sih. Apalagi apa 3T itu apa 3T? Teman-teman yang berbisnis pun harus berkreasi, harus beradaptasi. Jadi jangan berhenti. Justru inovasinya dipaksa sekarang ada kan? Iya deh. Itu kayak misalnya bioskop Dok tuh nggak bisa di dalam ruang tertutup. Kenapa nggak bikin bioskop di luar? Ya saya bilangnya ke teman-teman yang punya bioskop itu ya manfaatkan lapangan parkir, bikin layar tancap. Iya begitu, di mobil kita nonton sama keluar ke atas saja. Ya itu lebih buka ini jendela apa bisa kita tetap nonton. Ada kultur baru. Iya, jadi harus ada inovasi
Karena manusia itu cepat beradaptasi, Dok. Iya. Nah, terus tadi, Dok, itu yang pertama tadi vaksin. Ya, mudah-mudahan jelas nih semua, ada gambaran dari Dokter Koko yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua ingin saya tanyakan itu mengenai sekolah, Dok. Sekolah ini Sekolah katanya offline, beda. ya? Ya, katanya beda ini anak-anak tahun depan sudah tidak sekolah online lagi, tapi sudah mulai offline. Bagaimana tuh, Dok? Saya sendiri sebagai orang tua itu khawatir. Jangan mana anak-anak bisa dilarang. Bilang jangan pakai masker tanah, ternyata dia buka. Jangan dekat-dekat teman tak, nanti main-main. Atau temennya yang nggak paham terus tiba-tiba ngerangkul kan? Iya, ngerangkul, baru ternyata ada positif apa. Bagaimana, Dok? Atau dibully gara-gara pakai masker. Jadi banyak hal sebenarnya. Jadi nggak semudah itu teori dan konsep itu diimplementasikan di lapangan. Itu tentu harus kita pahami dulu. Ya. Terus kemarin saya dimintain asupan juga dari orang-orang di pendidikan dan kebudayaan untuk apa yang diperlukan minimum untuk buka sekolah. Saya bilang itu teorinya sebenarnya gampang semua, 3M tetap jalan, 3M. Terus anak-anak tuh dibiasain pakai masker, jaga jarak, bangku-bangkunya berjarak sekitar 2 meter. Terus apa lagi? Cuci tangan tentu ya. Dan mereka nggak bersentuhan di sekolah sama temannya, sama gurunya. Nggak pakai hazmat, Dok? Not really. Nggak pakai ini juga apa? Face shield. Boleh kalau dia mau. Kayaknya itu proteksi tambahan kan. Jadi kayak masker, terus ada face shield, it's okay. Terus perlu rapid tidak anak-anak sekolah itu? Nggak perlu. Cuma itu tadi kita nggak bisa menjamin anak-anak itu. Kalaupun seorang anak disiplin di rumah, persoalannya dari teman sekelasnya yang misal dalam sekelas ada 20 atau 30 orang, apakah semuanya sama seperti dia? Kan itu pasti itu beda-beda, PR dari sekolah, orang tua, guru, semua itu. Karena bagus itu kalau. Dan di luar negeri ada beberapa sekolah yang dalam ya kalau bisa di Google udah dibuka. Terus terjadi klaster sekolah, akhirnya diliburin lagi. Itu terjadi di beberapa negara. Begitu deh. Buka, tutup, kena, buka, tutup, kena, tutup, buka. Jadi kayak ya di negara seperti Amerika, Eropa aja kejadian seperti itu. Nah, apalagi di Indonesia yang dia sering mainnya. Iya, mainnya apa sembarang nih, main enggo, main sembunyi-sembunyi. Jepang yang siswanya sebagian individualistis gitu kan ya, atau Korea. Tapi itu juga sama. Tapi kan, Dok, kalau anak TK, anak SD kurang belum bisa dikasih pengertian. Mungkin SMP SMA boleh lah. Tapi kalau menurut saya, Dok, TK atau playgroup atau SD jangan dulu. Again, ya saya lihat dari Kemendikbud juga udah mau rencana buka dari semua? Pak Nadiem Mas Menteri kayak katanya itu mau buka. Jadi ya saya pikir ya berarti dia harus niatan ada. The devil is in the detail. Apa artinya itu? Iblisnya itu pada detailnya. Malaikatnya mungkin secara konsep teori kita ideal ya, tapi jebakannya itu sering pada detailnya. Jadi apakah dia udah siap dengan sistem yang memastikan anak-anak itu tidak bersentuhan, memastikan semua sekolah sirkulasi udaranya bagus. Begitu. Gitu. Nggak boleh dia kita biarkan dalam ruang tertutup. Sebaiknya adalah ruang terbuka karena itu menurunkan risiko transmisi virus. Sama jamnya juga, jangan terlalu lama tuh. Kalau dulu kita sekolah jam 8 pagi pulang jam 1 mungkin ya 2 jam. Mungkin sekarang 2 jam kali ya. Bagi sip-sip begitu, Dok, tuh. Bisa. Ya, mungkin itu niatannya kali ya. Iya, jadi misalnya dokter ini sebagai orang di pusat atau bisa kasih masukan, Dokter, karena jangan anak kita jadi coba coba dulu masuk, kalau positif ya kasih berhenti lagi. Tapi sudah positif anak tak masa mau tuh. Jadi diharapkan ya, kalau saya mungkin sebagai masyarakat awam, Dok, minta yang terbaik lah tuh, tapi jangan sampai anak kita jadi korban tuh. Jadi jangan jadi coba-coba. Ya, salah satu yang saya usulkan kemarin adalah memperpendek masa jam belajar. Jadi misal sebelumnya dari jam 8 ke jam 1. Ya, jam 1 tuh dulu kita kan sekolah. 4 jam kali ya. Sampai jam 12 lah paling. Sekarang anak-anak itu kalau diajar tambah perlu berapa jam sih? Kayak 10 menit, 15 menit mungkin selesai kali ya. Iya, yang sekarang daring ini tuh 15 menit saya sudah bosan. Ya udah, berarti sebenarnya mungkin mereka cuma perlu waktu 1 sampai 2 jam di sekolah.
Iya, mungkin juga karena orang tuanya sudah bosan tuh, jadi anaknya susah diatur. Dia di rumah juga orang tuanya harus ikut sekolah. Ya. Tapi kalau saya sih hati-hati inilah saat itu. situasi kita Iya. sekarang. Pokoknya ini lagi situasi yang luar biasa. Jadi harap semuanya sabar lah, tuh orang tua sabar, tuh anak-anak juga ya. Pokoknya yang karyawan nggak bisa hidup kayak dulu dok tuh. Karyawan apa yang di PHK harus lebih kreatif lagi misalnya. Ya pengusaha juga, jadi semua orang kita minta untuk, kan kita minta ya, kita harus beradaptasi. Ya beradaptasi deh. We should- Oke dok. Banyak hal yang sebenarnya bisa lebih jadi efektif dan efisien. Jadi kayak pelajaran sejarah. Ya. Sebelumnya mesti diceritain nggak sih? Kayak pelajaran sejarah Majapahit gitu-gitu selama 40 menit? Nggak kan Kenapa? ya? Karena kan sekarang YouTube itu bisa menceritakan sejarah Majapahit dalam 5 menit, 10 menit. Ya betul. Jadi diperingkas. No? Ya. Jadi manusia itu harus selalu beradaptasi lah. Ada masalah, adaptasi. Oh jadi itu mungkin. Nah ini dari Dokter Koko sebagai penutup dok, apa yang ingin dokter sampaikan kepada para pemirsa semua? Apa ya? Sabar, sabar, disiplin, dan kalau ketemu orang yang belum percaya soal corona, jangan jangan jadi musuh, santai aja. Begitu Kita soalnya jangan sampai gara-gara virus orang jadi silaturahimnya putus. Jaga jarak tapi harus tetap bersahabat. Ya. Walaupun dia nggak percaya ya, ngejelek-jelekkan itu tuh. Iyalah, tidak berkerumun tapi tetap rukun. Jadi itulah yang kita coba lakukan. Jadi kalau ya sama lah kayak kalau orang merokok gitu ya, kan nggak semua ada campaign soal Ya, merokok membunuhmu, kan nggak semua orang tiba-tiba merokok dan mati. Langsung dibenci juga. Dia merokok, benci dia. Ya, dia nggak bisa percaya. seperti itu. Dia nggak percaya bahwa merokok itu membunuhmu. Kita mencoba menyampaikan hal-hal edukasi hidup sehat, so itu juga harus disampaikan dengan baik. Kalau karena ini masih jangka panjang sih ya, kita nggak akan selesaikan wabah dalam 1 bulan gitu, tiba-tiba voila hilang dia, udah kayaknya nggak. Jadi masih harus sabar, simpan tenaga, jangan boros. Ya penjelasannya tidak terlalu panjang, singkat tapi menusuk hati juga Pak. Jadi intinya tadi apa dibilang Koko, kira mau panjang, mau Dokter Koko mau bilang panjang, ternyata cuma bilang sabar. Ya, tapi memang betul itu dokter, sabar. Ya begitu. Ya, Semua orang harus bersabar. Ada orang duit PHK di mana-mana sekarang ya. Ya. Nah, Ya berarti yang masih kerja sebisa kita lah support ke mereka yang kayaknya penghasilannya agak kurang. Even you don't memberikan pekerjaan ke mereka, tapi bisalah kita apa sih, traktir lah ya, sekotak nasi gitu. Itu upaya kita untuk menjaga bangsa ini tetap utuh sampai wabah selesai. Karena di negara lain sudah aur-auran, di Indonesia alhamdulillahnya masih agak anteng kita. Oke. Terima kasih banyak dok ya atas waktunya dok, atas kesempatannya ya kita bincang-bincang. Ya mudah-mudahan konten kita ini bermanfaat buat semuanya, menambah wawasan ya. Berhubung waktu juga sudah maghrib guys, kita mau sholat maghrib. Dokter Koko juga masih ada beberapa acara yang harus beliau hadiri ya. Daring Ya, tetap daring ya. Itu tetap terima kasih banyak dok ya atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Besok lagi jangan bosan-bosan dok ya kalau diajak bikin video konten lagi. Siap, insya Allah. Ya. Baik guys, terima kasih juga atas perhatiannya. Kalau Anda ingin menanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Makasih dok.